dinas atau isi melahirkan? Nah, gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Meka Channel. Oke. Untuk saat ini saya sedang bersama seseorang yang mungkin nanti akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Wak ya. Siap. Kita akan bercerita-cerita dengan yang sangat berjasa lagi untuk saya terutama, terus untuk masyarakat Indonesia juga. Pokoknya yang mau tahu aja ceritanya, jangan lupa dulu di apa Wak? Subscribe, like, and comment. nah, nanti ada di bawah ini Ada ya. di bawah ya. Nah, Ramdan Meka Channel. Pokoknya subscribe, like, and comment. Pokoknya kalian yang mau tahu ceritanya, stay tune terus, pantengin terus. Check it out. Oke, sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya akan ngobrol-ngobrol santai bersama seseorang. Kalian mau tahu atau mau tahu banget nih? Banget ya. Pede. Pede. Nah, pokoknya saya ini dengan perawat di rumah sakit, salah satu rumah sakit di RS Garut ya. Pokoknya kalau mau tahu saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Pantengin terus pokoknya ya. Oke. Pak, sebelumnya silakan sih ceritakan tentang kepribadian Bapak, baik itu nama, pokoknya semua tentang kepribadian Bapak. Terus kan Bapak sebagai seorang sekarang sebagai perawat nih. Nah, sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Garut. Nah, mungkin untuk para subscriber saya ada yang nggak tahu di mana sih RSUD itu, terus gimana ya situasi dan kondisinya itu seperti apa. Terus terkadang ada para subscriber saya juga dan dari netizen saya juga bahwa katanya sebenarnya COVID itu ada nggak sih gitu. Nah, mereka tuh pada pengen tahunya. Kebetulan saya dengan yang bersangkutan langsung sama beliau. Nah, nanti yang diceritakan deh. Silakan Wak. Baik. Terima kasih Kang Ramdan. Panggil saja lah, uas aja lah, Waropiah. Oh siap. Biar kita lebih asik. Oke. Jadi alhamdulillah lah, Allah masih kepercayaan pada saya sehingga saya bisa hidup saat ini. Iya tuh. Rasa hormat saya memang kepada orang tua itu wajib ya. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya cita-cita saya dulu nggak jadi perawat Kang Ramdan. Oh berarti. Oh no. Jadi gimana ya itu memang. Ya udah takdir aja. Takdir menjadi ingin seorang perawat ya. Tapi pas ininya mah bukan cita-cita Iya. aslinya mah. Berarti apa, sebenarnya apa sih cita-citanya itu? Saya Wak? itu cita-cita dulu pengen jadi polisi. Yang polisi. Oh ya, sebelumnya kan ada belum ada yang tahu nih namanya siapa. Jelasin semua biar para subscriber saya juga tahu. Baik teman-teman semua, nama saya Muhammad Ropinuddin Eskapnes. Ya bisa lah teman-teman semua nanti kalau ketemu saya bisa panggil Waropi. Saya bekerja di RSUD Tosamat Garut ya, dari 2002 Pak. Ya, dari 2002 sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang ya kuncen kayaknya Pak. Iya betul. Udah lama. Berarti dan kembali lagi tadi kan Wak menceritakan bahwa memang awalnya itu bukan ingin menjadi seorang perawat ya, tapi ingin menjadi seorang polisi. Nah, kenapa kok bisa? Apakah memang ada kriteria khusus gitu menjadi seorang polisi itu? Apa kenapa sampai melenceng menjadi seorang perawat? Walaupun sebenarnya itu menjadi seorang perawat itu sangat berjasa lah, sangat berjasa karena mesti sama aja Wak. Seperti polisi, tentara, perawat, guru. Nah, gimana nih Wak? Coba ceritakan Wak. Jadi sebetulnya dulu itu saya daftar cuma kayaknya nggak berhasil aja. Berarti belum Iya. ya. Saya daftar ke sini yang di Jalan Ciater di Perpenda. Alhamdulillah izin Allah lulus dan alhamdulillah saya lulus 2021 di Akper, kemudian bisa bekerja di RSU itu tahun 2002 ya sampai sekarang Wis, ya. berarti udah berapa? Oh no. Lebih ya? Ya, Langkung bisa. lahnya. Pokoknya mah udah 2002 aja sampai 2001, 2002, 2021 sekarang 2021. Wah, udah lumayan lama, guys. Lanjut, Pak. Nah, setelah itu ya alhamdulillah lah kita dipercaya bisa menjadi apa namanya di ASN ya, alhamdulillah. Nah, Bisa di rumah sakit 2008
2007 saya diangkat. Dan sampai sekarang saya terus apa namanya ya sebisa mungkin dan semampu saya untuk memberikan yang terbaik lah bagi rumah sakit. Berarti dari 2002 sampai 2021 ya, Iya, sampai sekarang betul. ini ya. Itu pada saat pas penerimaan ke RSUD Dr. Selamat Garut itu waktu dulu agak sulit nggak sih seperti sekarang, Pak? Kalau dulu memang saya tuh kayaknya awal-awal yang luar biasa pasti melalui testing Pak. Sama lah sama 2002 itu awal kita masuk rumah sakit mulai testing. Nah, alhamdulillah lulus dan ada hal yang mungkin perlu dipahami ya. Ketika saya mau masuk lamaran itu ya ini berkat Allah Subhanahu wa taala juga. Saya posisinya alhamdulillah lagi puasa. Berarti tadi tuh memang dari 2002 sampai 2021 memang lumayan lama ya. Iya. Saya itu lagi puasa tuh dulu tuh. Oh, puasa Nah, Senin Kamis. Pas ngasih lamaran. Puasa tuh. Senin Kamis bukan? Oh, Ngalah masukin lamaran tuh kalau nggak salah ketika di Senin. hari Senin. Puasa Senin. Karena sebelumnya saya udah ngasih lamaran ke 10 rumah sakit. Alhamdulillah. Nggak ada yang terima situ. Ya Allah. Ya izin Allah lah. Alhamdulillah bersyukur kita bisa bekerja di rumah sakit. Dan saat ini saya menjadi perawat di rumah sakit Al-Samad dan alhamdulillah sudah di ruangan manapun kita udah masuk. Ya paling lama saya di supervisor ya. Wis, Paling lama masya itu. Allah, ternyata 7 tahun dari tahun berapa itu, Pak? Kalau pertama tuh jadi sebelumnya saya masuk dulu supervisor tuh dari tahun 28 28 sampai 2008 9 10 11 2011 kemudian PPI saya 2 tahun di PPI. Oh, PPNI. Itu PPI Oh, PPI. Singkatannya apa tuh? pencegahan pengendalian infeksi. Oh iya. Alhamdulillah setelah 2 tahun di PPI saya masuk lagi ke supervisor. Di supervisor ya 3 tahunan. Alhamdulillah bisa melaksanakan itu dengan lancar baik ya. Memang suka duka sih ada itu memang harus disyukuri kita bekerja di mana, dinikmati kita bekerja di mana sehingga betul-betul kita itu nggak ada rasa beban ya. Karena dengan rasa syukur itu apapun yang sulit kita pasti mencari jalan yang terbaik. Bukan ini harus gimana nih, solusinya harus gimana, tapi nggak gitu. Tapi ada suatu masalah pasti ada solusi. Allah tuh ngasih jalan terbaik. Dan memang, Wak, kalau baik di tenaga kesehatan, baik di non medis, pastilah akan ada rintangan tersendiri ya, Wak ya. Seperti saya Wak bilang tadi mungkin kan, Pak, apalagi sebagai supervisor ya. Iya. Supervisor itu intinya sebagai tim yang bertanggung jawab dalam keseluruhan mungkin ya, Wak ya. Tanggung jawab pada saat sip ya, Wak ya. Berarti itu Wak di supervisor sama Wak sendiri atau memang ada tim atau gimana tuh? Ada 10 orang. Ada 10 orang. Berarti itu dibagi-bagi lagi sih. Karena pagi siang malam. Oh, ada pagi Sip. di sip ya, memang karena perawat mah memang di sip ya. Ini Wak, kalau untuk ruangan itu sendiri di RSU itu ada berapa ini sih, Wak? Kalau ruangan sih banyak. Kita sebelum pandemi berjalan seperti biasa, dinas, rutinitas. Nah sekarang tuh ada pandemi ini memang butuh kerja keras ya, Ya, tantangan, perjuangan bagi sahabat-sahabat perawat yang ada di RSUD Dr. Selamat Garut, juga rumah sakit sekitarnya itu yang ada di Kabupaten Garut, dengan arahan dari pemerintah daerah yang memang kita harus melaksanakan hal itu. Ketika misalkan ruangan COVID yang ada di rumah sakit itu sebagian hanya di belakang, sekarang pimpinan daerah sudah memutuskan rumah sakit Dr. Selamat Garut menjadi pusat COVID. Jadi memang sedih juga sih sebenarnya. Semua berjuang dalam masa pandemi ini menjadi rumah sakit COVID. Mudah-mudahan saya berharap sahabat-sahabat yang perawat khususnya yang ada di rumah sakit tetap semangat, tetap terus berdoa juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mantap sekali, Wak. Tepuk tangan dulu, guys. Ngomong-ngomongin pandemi, kan sekarang ini pandemi sudah 2 tahun ya. Sudah hampir 2 tahun ya, Pak ya? 2
sebelum pandemi nih Pak, itu di RSU kan ada poli-polinya ya. Biasanya itu ada poli apa aja sih? Kan kalau di RSUD mah biasanya agak komplit ya. Mungkin dari rekan-rekan subscriber khususnya yang orang Garut mungkin ada yang nggak tahu. Ya coba Pak di Baik, jadi di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut, teman-teman semua, ada poliklinik nih ya. Poliklinik betul. Poliklinik ini biasanya menangani buat kebidanan, juga ada poli bedahnya juga, ada poli mata juga, kemudian ada poli jantung, ada poli psikologi juga. Ini curhat-curhat. Curhat-curhat. Ada Kalau poli saya psikologi. mah curhatnya sama Om. Ah, iya. Banyak lah yang lain, ada polidot juga, poli tegar itu. Talasemi ada. Talasemi ada. Oh, ada ya. Talasemi ada. Berarti Alhamdulillah. memang yang Oke, nah tadi kan udah menceritakan masalah tentang di pekerjaan ya ya di RSUD, dan saya mau sedikit bertanya nah di netizen saya, di subscriber saya, dan banyak sekali yang menanyakan sebenarnya itu COVID itu ada nggak sih katanya, dan apakah memang itu cara pencegahannya seperti apa gitu kan. Vaksin itu memang mesti harus apa tidak gitu. Nah mereka tuh pada menjawab pada memberikan pertanyaan kepada saya. Nah sekarang kebetulan saya bertemu sama seseorang yang sangat berpengalaman sekali, senior saya. Langsung saja Wa ceritakan. Baik, terima kasih Kang Andan. Baik, sebetulnya ya kita harus percayalah ya. Kalau misalkan nanti tidak percaya, cukup diam saja. Karena memang dulu kita pernah katanya ada pandemi juga seperti ini, yang memang tidak terlalu lama sih ya. Sekarang ada SARS juga, sekarang lumayan cukup lama sehingga memakan waktu yang luar biasa, persiapan dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus sampai sekarang udah 2 tahun nih pandemi gitu ya. Nah terkait hal itu ya memang kita harus speed lah, harus jaga kondisi diri kita supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Karena sebaik apapun juga pelayanan, pastilah ketika kita tidak paham pasti akan merasakan tidak puas juga itu Kang Ramdan. Karena memang pemahaman ini atau terkait penyakit masa pandemi ini atau banyak yang sudah mensosialisasikan, tapi tetap aja nggak paham gitu kan. Udah yang menjelaskan sampai di nyinyir sama netizen juga gitu kan. Udah dari pemerintah Kemenkes juga ya. Jadi memang kembali lagi ke diri kita, bahwasanya yang namanya waspada gitu ya, kita berikhtiar supaya tidak sampai terjadi kena COVID itu betul harus ada. Kalaupun misalkan kita tidak percaya, udah gitu kan, nggak apa-apa, jangan sampai memberikan pengaruh kepada orang lain gitu kan. Banyak lah, sehingga kontroversi ini betul-betul ya pasti akan terjadi seperti itu. Oh, berarti memang itu mah kembali kepada kepercayaan masing-masing dan tetap harus dijaga prokesnya mungkin ya Pak ya. Iya. Nah kalau untuk berarti itu vaksin itu memang ada ya Pak ya? Iya. Ya, Ada. vaksin itu memang ada dan kitanya harus menjaga prokes lah. Betul. Protokol kesehatannya dijaga. Oke. Kalau untuk masalah vaksin nih Pak. Nah, vaksin itu sendiri kalau vaksin itu sendiri gimana sih, Pak? Apakah memang ada jenis-jenisnya atau apa ya, kalau misalkan untuk yang mempunyai riwayat lah terutama apakah boleh atau bagaimana? Coba, Pak. Kita berbagi pengalaman aja. Ya, buat teman-teman semua, karena alhamdulillah saya tim vaksin juga di RSU. Kalau dulu itu pakai Sinovac ya. Mudah-mudahan sekarang ada lagi, katanya ada vaksin kedua, ke-1, kedua dan ketiga. Mudah-mudahan semua masyarakat bisa mengikuti atau melaksanakan vaksin tersebut. Kalaupun misalkan tidak ya jangan ribut. Memang sensitif sekali sih, soalnya kita ngobrol hal ini tuh memang di luar apa namanya, kita nggak tahu efeknya akan seperti apa. Sedangkan terus pasti ya, Pak, ya? antisipasi untuk pengendalian tersebut terus dilaksanakan. Betul. Karena memang vaksin itu memang harus ya. Iya. Karena supaya untuk menjaga daya tahan tubuh kita, tapi
bukan berarti pas udah divaksin boleh leha-leha ya Bu ya. Iya, harus tetap prokes itu dijalankan. Tetap. Karena nggak tahu seperti Itu guys. Nah untuk para netizen saya, untuk para subscriber saya, ternyata memang untuk COVID-19 sendiri itu memang masih ada dan harus dijaga prokesnya, terutama untuk masyarakat Indonesia semuanya. Pokoknya kita berdoa ya Pak ya. Iya. Semoga pandemi ini tetap akan akan berakhir. Cepatnya. Dan selamanya dimusnahkan. Amin. Pokoknya mah ya. Sekarang mah saya mau nanyain sesuatu yang mungkin lucu lah mungkin ya. Kalau Uwa sendiri nih, Uwa mempunyai keluarga kan ya Pak ya? Iya. Nah istri 2, 3. Satu lah. Saya sih dua. Yang nonton ribut. Ya ternyata istri Uwa 1 katanya guys, 1 saya pun 1 ya. Anak 4. Oh anak 4 ya. Kalau sebetulnya saya jelaskan, istri itu saya 3. Masya Allah. Kalau saya Ibunya 4 malah. oh iya. Ibunya 1, ada Maksud cewek saya- 3. Kan itu kan kalau yang ada di rumah. Oh iya. Kalau saya Enggak lah. kalau saya itu istiwa itu ada berapa gitu. Apa 2, 3, 4, 5, 10 gitu kan. Mancing-mancing nih Kang Ramdan ya aduh. Kalau udah ngobrol kayak gini mah nggak ada batasnya. Oh iya benar tuh harus karena kan gini loh, selain menjadi seorang perawat gitu kan, itu kan sebenarnya cita-cita bukan yang utama. Nah, takutnya gitu istri pun kayaknya udah mau jadi 1 tuh. Coba ceritakan Pak. Jelaskan anak-anakku ada berapa? Ya alhamdulillah anak saya ada 4 lah ya. Alhamdulillah ya. Istri 1 tetap. Oh istri 1. Iya. Oke. Anak saya udah besar lah, udah kuliah tingkat 1 sekarang. Yang kedua itu SD kelas 5, dan yang ketiga alhamdulillah baru 5 tahun, dan yang keempat itu 2 tahun setengah lah. Itu anak saya. Masyaallah. Tapi alhamdulillah ya sudah sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Cuma alhamdulillah kemarin anak saya yang pertama positif juga Pak. Masya Allah. Aduh, saya stresnya. Tapi alhamdulillah sekarang udah kondisi bagus ya. Oh udah tapi udah swab yang setelah pos Iya. apa Udah pos isoman negatif. setelah dirawat di rumah sakit gugur, dicek lagi alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Ternyata nah nih sekali lagi kata saya juga nih, pokoknya kalau COVID itu tidak tahu mau tahu, pokoknya mah yang menyerang itu ke siapa aja, baik itu mau keluarga perawat, baik itu mau keluarga presiden sekalipun, ataupun mau kepada siapapun kalau tidak dijaga prokesnya. Nah ya seperti itu ya Pak ya. Betul. Akan ya gimana itu, Kan makanya kita harus- tuh lebih baik menjaga Iya. daripada mengobati, ya intinya seperti itu. Ketika misalkan kita udah menjaga, kalau misalkan masih terkena Semakin menjaga hati ya. Ini mancing-mancing terus nih. Kalau ke arah sana kita akan lain cerita nih. Luar biasa ya. Jaga hati kita, jangan sampai menjebak. Karena gini guys, kalau kita kalau lagi podcast nih, khususnya di Ramdan Meka Channel itu jangan serius-serius Oh, lah. betul. Setuju, Kenapa setuju. kalau udah sama kita teh semakin tua masa serius terus? Menolak tua. Oh, kalau saya mau masih muda guys, 18 tahun. Plus. Lanjut Wak. Jadi pokoknya mah memang ya harus dijaga ya. Iya, tetap harus dijaga. Kita waspada. Mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi ini. Apapun itu, baik prokes dimanapun ya kita harus siap. Nah, kembali lagi. Nah, bahkan tadi bilangnya katanya istrinya satu ya. Nah, anaknya berapa Wak? 4. Nah, Wak berarti apakah sehari-hari Wak kan kalau dinas pasti ya pagi siang malam ya Wak ya? Betul. Pagi siang malam. Kalau di sela-sela pada saat sudah tidak dinas nih. Iya. Nah, biasanya Wak apa sih? Apa ngoret itu sawah atau misalkan Alhamdulillah. Wak nongkrong atau gimana coba Wak? Alhamdulillah alhamdulillah pastilah kita setelah sekian hari kita bekerja, kita 1 minggu kalau misalkan sempat waktu kita
terus sama rekan-rekan, khususnya gua kan ada di BCI juga, ada di MBU, itu kan, kemudian di Di apa tadi? HMCI ya. Kalau rumah sakit ada klubnya juga. Oh, HMCI. HMC, Ya, HMC, hospital. HMC, hospital Motorhome. Oh, Nah, itu buat hiburan kita gawe ya, semua tanpa batas itu. oh, Dari Semua- semua elemen kalangan. gawe ya Oke. masuk di sana juga. Saya masuk MBU, Muslim Biker United. Salam buat Kang Ep, Oi. Ketua Umum MBU Pusat ya. Oh, Juga salam Kanjen, kenal di ya. saya di Ramdan Mega Nanti Channel. bisa Kapan dihubungi. kapan bisa podcast bareng ya, Pak ya. Dan juga buat ini Om Abi dari BCI. Oh, Om Abi. Bayan Salam Nonton kenal, Om. Indonesia. Om Dari- Abi iya, dari keren. Ramdan ya. Dia luar biasa, kakak, guru, juga panutan saya lah, idola di BCI. Om Abi, I love you. Wih, mantap. Nah, terus berarti Wak selain HMCI, terus tadi apa lagi Wak? Udah MBU, udah BCI. Ternyata banyak ya. MC juga gua pernah ada Apa? MC profesional. Wish, boleh Ya. diperagakan atau ayeuna sekarang gitu? Ya, MC profesional itu gurunya Bunda Henry Nurbaiti, Oh, iya, protokoler di Pemda dulu tuh. Pemda. Bunda Henry, I love you. Di endorse ada yang nama. Kalau mau di endorse berarti semuanya ya. Ini apa namanya? Berarti kalau MC bisa MC dong. Ya alhamdulillah, kalau dipercaya ya MC aja. Dulu tuh gini ada sejarahnya. Kan Oh, orang bilang, gimana? dulu kan saya sering MC di masjid. Bukan MC beureut eta mah. Protokoler. Protokol. Termasuk jadi protokol. Nah, di sana jadi pembelajaran dengan MC di masjid, dengan MC kayak pernikahan, kayak gitu kan, MC rapat, Iya. MC acara-acara yang lainnya. Berawal dari sana lah saya bisa menjadi tolak ukur. MC di masjid itu menjadi dasar saya bisa MC yang lain. Wis, berarti memang benar ya. Saya maksudnya gini loh, perawat itu multi talent. Multi talent. Harus. Jadi ada ini bisa, MC bisa, dan saya pun suka maksudnya ya muadzin lah ya, muadzin. Azan. Terus ikutan klub juga sama kayak Uwa. Iya. Pokoknya jadi multi talent banget lah pokoknya menjadi perawat mah. Makanya kalau buat para ladies yang belum nikah nih, carinya yang suaminya perawat gitu. Terus saya lihat ini kan di sini ada apa ya nih? Sekretariat Indonesia Escorting Ambulance. Oh ya, berarti tentang escort ambulan itu, Iya. kawal ambulan berarti. Barangnya juga masuk. Oh iya. Nah saya pun masuk di komunitas IAA. Nanti insya Allah lah sama ketuanya langsung. Pak Erwin. Pak Erwin. Akan saya undang. Para pendiri IEA Garut tuh ada Kang Erwin, ada itu siapa, Egi, Kang Egi ya. Adam, juga Kang Firman, Kang Firman ya. Kang Reja, Sebagai sekjen ya. Sekjen. Sama Biasa. Kang Reja ya. Kang Reja. Kang Reja. Nah, Salam Wak hormat. sendiri ikut IAA itu udah berapa lama, Wak? Dari awal. Woi, Masya Dari Allah. awal saya dari IEA itu Indonesia, tapi tara ngeksak. Oh, Indonesia. Alhamdulillah dipercaya sama rekan-rekan dari IEA untuk bisa berkontribusi. Masya Allah. Yang tujuannya utama itu apa dari IEA itu ya memang kan berbuat tanpa berharap nih. Nah, Itu yang jadi kelebihannya sih ketika rekan-rekan teman-teman semua di lapangan mengeksot, nggak ada tarif tertentu, nggak ada, Oke, semua berarti free. Enggak, maksudnya itu mah memang dari Ada hati panggilan, Tuhan ya. Terus bukan pengawalan juga di sana, Bukan tuh. pengawalan. Oh, berarti saya salah. Bukan pengawalan. Kalau pengawalan tuh yang resmi kan dari kepolisian. Nah, betul. Berarti memang itu mah Membantu memberikan jalan, Membuka terkadang kita jalan. membuka jalan karena kebanyakan ya bukan kebanyakan sih ya, masyarakat tuh belum paham terkait dengan ambulan. Sekarang ambulan warawiri semua tuh di Kabupaten Garut tuh. Nah, dengan adanya IEA ini mudah-mudahan bisa membantu membuka jalan, karena nggak tahu di dalam ambulan itu apakah istri, Emergency suami, atau anak, keluarga kita. betul. Kalau terhalang kan Betul. nggak asik, nggak enak ya. Dan saya pun pengalaman pada saat anak saya almarhumah Iya. waktu dirawat di RSIH dibawa ke Bandung. Alhamdulillah guys, memang betul ya, silaturahmi itu benar-benar harus
panjang lah gitu, maksudnya Betul. kita harus menjaga baik nama baik sendiri. Jadi mereka pun datang dengan sendirinya pada Iya. saat pas anak saya almarhum mau dibawa ke Bandung, karena mereka tahu dari grup mungkin ya. Iya. Mereka tahu dari grup. Terus yang saya bukan kesel gitu ya, greget gitu ke rekan-rekan IEA itu kan nggak mungkin kita kalau ada sesuatu pasti kita ada rapat lah, ada apa namanya berkumpul gitu ya. Nah kalau dengar suara asli dong pasti itu pada loncat sih. Itu masya Allah berarti memang. Wah ambulan cerita kan pada loncat lah. Nah karena itu kan itu karena berbuat tanpa berharap itu, jadi mungkin beren datang dari hati Iya, nurani. Ya betul, yang betul. apa yang kata Uwa ceritakan tadi ya. Betul. Nah itu berarti hobi Uwa tuh banyak ya, terutama istri satu, terus ikut HNC, terus apalagi Wak? GmbH apa? Mobil biker Muslim Biker United Ah, motor itu Itu mobil ya, motor BCI mobil terus masuk ke PSMG juga ya. FSMG Nah, divisi saya pun saya mantan PSMG loh. FSMG Nah, Kang Om Andi Oh, Om Andi, halo. Om Andi FS ketua Andi. FS Garut ada Kang Yudi Om Yudi juga nah, kalau saya sih tahu sama Om Andi karena Iya. pertama yang masukin saya waktu itu sama beliau. saya divisi keagamaan gitu. Oh, divisi keagamaan. Dulu kan sebagai koordinator ya dulu. Dulu. Koordinator Sekarang juga ya. divisi keagamaan di FSMG alhamdulillah dipercaya. Alhamdulillah. Oke, nah seru juga ya ngobrol sama Warobi. Ternyata memang dari sampai A sampai Brebet sampai ke Z, dan memang hobinya tuh banyak sekali. Nah kalau ngomong-ngomong biasanya kan kalau klub nih, ini sebenarnya klub tuh cuma nempel stiker doang. Apa ikut tur kan biasanya kalau identik dengan Tuh. tur-tur ya Wak ya. Iya. Nah kalau gua sendiri gimana nih? Pernah ikut tur nggak? Ya harus lah. Harus ya. Saya di BCI itu Om Abi izin. Saya di BCI itu mendapatkan stiker itu dari Pangandaran, terus ke Tasik, terus baru dipasang. Jadi 2 kali touring baru dipasang. Luar biasa keren gitu kan, nggak asal masak. Betul Gitu. berarti Iya. memang Dan manajemennya luar biasa di BCI saya dulu. Kompak banget lah, sukses buat Baino Club Indonesia. wes BCI ya, saya pun tahu sih sebenarnya sama BCI karena dulu saya sempat masuk klub juga Pak di klub Brio Oh iya, HBCI. di Indonesia ya. Iya, HBCI. Wah, BCI. Nah, dari klub Indonesia saya sempat berpapasan sama beliau juga. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol di situ. Itulah indahnya berkomunitas itu. Betul. Jadi komunitas itu bukan hanya kita tuh bukan hanya bekerja ya Bu ya, terus sambil ngobrol. Saya suka ini Kang Ramdan. Hmm? Kalau di komunitas ini suka memberikan informasi. Kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kita berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya menyampaikan seperti itu. Masya Allah. Karena- Karena apalah kita berkumpul di dunia kalau nggak ada manfaat. Nah. Nah, seperti itu. Makanya ayolah kita berkumpul di dunia. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum melanjutkan Pak, wah haus nggak? Haus lah. Coba minum Iya, dulu. iya. Kita Nah, minum dulu. minum dulu Ya, nih. pucuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kemanis-manisan. Luar biasa. Oke, tes pucuk mantap. Sekarang lanjut Pak. Siap. Tadi sampai ke itu pas silaturahmi. Ya. Kita wajib lah bersilaturahmi dengan siapapun. Terus jangan sampai kita menjadi orang cik Sunda mah kundungan intinya. Makanya ada pasti orang tuh berbeda Betul. pendidikan, karakteristik dan sebagainya. Apapun yang kita dapatkan sebaik apapun ya kita simak aja. Betul. Karena dari komunitas itu akan belajar konfliknya kehidupan seperti itu. Ada orang yang biasa, ada orang yang ya luar biasa kan seperti itu. Sehingga kita bisa mempelajari kemampuan saya teh dalam komunitas teh seperti ini. Nah. Ada yang lebih gitu, ada lebih lah seperti itu. Nah, kita posisikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Kalau misalkan kita dalam komunitas ngajak touring jauh terus temoga modal ya orang mah calik we terliwat lah. Gitu kan ya. Jangan sampai kita berangkat memaksakan diri tapi tidak punya modal. Iya. Bahaya diri sendiri juga. Betul, Pak. jadi menyiksa diri masuk komunitas, tapi kita harus
harus intinya enjoy dalam berkomunitas. Betul. Gitu. Jangan Nah, sampai takut. abi ge pengalaman ieu mah touring ka Pamumpeur carita nama. Touring ke Pamumpeur-nya ini buat subscriber saya nih. Saya pengalaman di klub motor. Nah, waktu itu tahun baru ya, tahun 19 kalau nggak Iya. salah. 2019 touring bersama klub motor yaitu klub Dimek. Nah, itu dadakan, Wak. Dadakan sore, caritana teh sore, peng gitu. Mau kumpul. Cek saya teh, bosan lah cicing wae di dia gitu kan. Bahasa Indonesia itu apa ya? Bosan, jenuh lah gitu aja di sini gitu. Jenuh lah di sini. Nah, pas berangkat gitu kan. Nah, pas yaudah ayolah kita orang jalan mau ke Pangandaran. Aduh, ke Pangandaran mah kata saya teh meni jauh teuing gitu kan. Apalagi PP besoknya saya dinas malam gitu mah kebetulan. Nah, terus kata si sekdinya tuh Kang Ipan, kalau Kang Ipan, pokoknya buat Kang Ipan, Salam kenal. Kang Ipan Dimek ya. Wah itu langsung yaudah lah numpang wes cina. Nah saya membawa uang cuma 50.000, bayangin Wak, 50.000 itu bensin udah saparapat, tapi alhamdulillahnya ya dengan ikut komunitas mereka maksudnya bukan memberi lah, maksudnya ya Saling bantu. ngasih memberikan rezekinya, sedikit rezekinya kita makan pun ya kita sama-sama namanya komunitas ya. Nah, ketika rezeki seperti itu, dan kita nggak tahu bahwasanya Allah tuh ngasih rezeki lewat siapa. Betul. Nggak tahu nanti rezeki saya dari Kang Ramdan. Amin. Kan dari saya kan itu menjadi satu bahwasanya kebesaran Allah itu seperti itu. Makanya kita harus betul-betul hati kita tuh dijaga seperti tadi betul. Jangan takut, kita terus berusaha dengan berdoa, berikhtiar seperti itu. Ya, makanya itu Wak, kan makanya saya mengajak podcast juga. Mungkin sebelum kita berakhir mau ada kuis dulu nih Wak. Oh silakan. Biasanya kalau di podcast saya tuh di Ramdan Meka Channel tuh biasanya selalu diakhiri dengan ada kuis. Kan kalau ini karena Wak dari medis, jadi saya seputaran medis boleh ya? Boleh, silakan. Oke, mungkin saya nggak banyak pertanyaan, cukup 3, 5, 10 ya? 5. Oh 5 ya, 5, cukup 5 aja. Yang pertama, Wak kalau diangkat menjadi kan sempat jadi supervisor, mau diangkat jadi supervisor atau lebih baik jadi direktur? Direktur lah. Oke, alasannya? Ya kita meskipun berat tapi yang mudah-mudahan bisa memberikan karya buat yang lain, bisa memberikan kebaikan buat yang lain. Tujuannya seperti itu. Oke. Doakan ya. Pede aja dulu. Pede dulu aja. Terus mending dinas malam atau dinas pagi? Malam lah. Malam. Why? Asik. Asik. Kalau saya mending pagi sih. Aduh, kan dari pudi gitu. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga tuh kalau anak sakit mending ditindak sendiri atau samarkan? Kalau anak pasti nggak bisa, kalau anak itu pasti sama orang lain. Sama orang lain. Kita nggak kuat kalau anak. Nggak kuat, Nggak kuat. Alasannya? Jelas nggak tega aja. Tega aja. Kita nggak berani menindak anak sendiri. Pastinya ke bantuan ke teman-teman. Padahal sok ieu di istilah nama perawat. Ayo sini, atau misalkan sok iya sok ieu, padahal mah itu teh menegarkan. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Wak lebih suka di ruangan UGD atau di ruangan yang lain? Yang lain lah. Yang lain. Why? Ya di UGD itu aku selama dinas saya tuh paling segan sama rekan-rekan yang di UGD. Rekan-rekan. Karena luar biasa lah super sibuknya, nggak bisa. Sehat selalu teman-teman yang di UGD, sekarang menjadi UGD COVID semua ya. Sehat selalu. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau keadaan lagi dinas menjadi supervisor, otomatis kan itu lagi bekerja harus profesional.
di saat istri lagi mau melahirkan, contoh istri melahirkan, atau lebih baik menjadi kerja di supervisor? Lawan. Pertanyaan terakhir loh, ini pertanyaan terakhir loh. Berat sekali ya. Dinas atau istri melahirkan? Nah gitu. Ya Tuh. Nanti kan kalau kalah berarti dinas lah. Karena istri pasti yang lain. Oke, berarti memang dinas ya. Dinas. Karena alasannya profesional. Iya lah. Oke. Oke guys, alhamdulillah kita sudah berkunjung di akhir acara, Wak. Mungkin saya mohon maaf, Wak, takutnya selama podcast ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Wak. Mungkin ada kata-kata sepatah dua kata untuk rekan-rekan para subscriber saya. Silahkan, Wak. Baik. Terima kasih Kang Ramdan. Intinya teman-teman semua yang nanti akan menonton ini, Video. hormati kedua orang tua. Jangan lupa terus membaca Al-Quran. Jangan terlewatkan sholat. Tuh. Luar biasa. Itu saja ya. Jangan sampai terlewati. Satu lagi ada yang lupa loh. Ya. Jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like and comment. Ya, ini di channelnya Kang Ramdan ya. Oke, ya hatur Sukses, nuhun Tuan. Pak Rofi Kami-kami sekali lagi sudah berkenan untuk mampir di channelnya Ramdan Mika Channel. Untuk para rekan-rekan subscriber saya juga, terus dari awal sampai A sampai Z itu sangat berkesan sekali buat, khususnya buat saya, umumnya buat para subscriber saya. Pokoknya mah nanti akan ada podcast selanjutnya insyaallah. Kalau misalkan rekan dari komunitas IAA udah sehat ya, udah sehat kembali, mau saya undang di podcastnya saya di Ramdan Mika Channel. Pokoknya mah jangan lupa dulu nanti kalau mau mau nonton pas ininya di subscribe dulu ya, jangan lupa di subscribe dulu ini. Apa Wak di channelnya, Wak? Ya, di Meka Ramdan Meka Channel. Pokoknya gitu aja. Stay tune terus, pantengin terus kalau yang mau tahu dengan film-film dengan video-video saya, vlog-vlog saya. Pokoknya mah pantengin terus lah. Ya, jangan lupa di subscribe, like and comment, share ke medsos yang ada di kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.